Baik anak-anak yang terkasih, sekarang Bu Dewi mengajak anak-anak sekalian untuk melihat makna manusia sebagai citra Allah. Kira-kira ada 3 poin penting makna dari manusia sebagai citra Allah. Yang pertama, manusia sebagai citra Allah berarti manusia mirip atau serupa dengan Allah. Yang kedua, manusia sebagai citra Allah berarti manusia memiliki kedudukan yang istimewa di alam semesta ini. Lalu yang ketiga, manusia sebagai citra Allah mengandung makna bahwa manusia memiliki tanggung jawab yang besar untuk alam semesta ini. Baik, kita lihat yang pertama dan yang kedua dulu ya. Kita lihat yang pertama tadi bahwa manusia ternyata dikatakan citra berarti mirip dengan Allah. Apa saja yang mirip dengan Allah dalam diri manusia? Baik, Bu Dewi mengambil satu contoh saja ya. Misalnya Allah itu adalah Allah pencipta yang maha baik. Artinya apa? Artinya bahwa Allah bisa menciptakan segala sesuatu dari yang tidak ada menjadi ada untuk tujuan yang baik. Ingat, ketika Allah menyelesaikan satu pekerjaan akan ada kalimat atau sabda seperti ini. Dan Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Nah, Allah berarti menciptakan segala sesuatu yang baik. Apakah manusia bisa melakukan ini? Tentu saja bisa. Kita sebagai manusia memiliki kesamaan dalam hal menciptakan atau dalam hal kemampuan menciptakan. Manusia bisa menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Contohnya adalah teknologi. Apakah teknologi bisa diciptakan oleh hewan? Tentu saja tidak. Hanya manusia yang mampu menciptakan sama seperti Allah. Itu adalah salah satu contoh kemiripan antara Allah dan manusia. Lalu yang kedua, manusia memiliki kedudukan yang istimewa di alam semesta ini. Nah, kita dalam kitab Kejadian diberi kuasa. Tidak ada satupun hewan atau tumbuhan atau benda-benda lain yang diciptakan Allah yang diberi kuasa atas alam semesta. Hanya manusia saja. Ingat sabda Allah dalam kitab Kejadian bab 1 ayat 26-28, Allah berfirman seperti ini. Beranak cuculah dan bertambah banyaklah, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan atas burung-burung di udara dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Wah, ini luar biasa. Hanya kepada manusia saja Allah menyampaikan firman ini atau Allah memberikan kuasa. Itu berarti bahwa manusia memiliki kedudukan yang istimewa daripada makhluk-makhluk lain. Lalu yang ketiga, karena manusia adalah citra Allah, berarti manusia memiliki tanggung jawab untuk alam semesta. Sebagaimana Allah menciptakan dan Allah memelihara, begitu juga dengan manusia. Manusia memiliki tanggung jawab terhadap alam yang diciptakan oleh Tuhan. Nah, itulah ketiga makna manusia sebagai citra Allah. Yang pertama tadi, manusia mirip atau serupa dengan Allah. Yang kedua, manusia memiliki kedudukan yang istimewa di alam semesta. Dan yang berikutnya adalah manusia memiliki tanggung jawab terhadap alam semesta sama seperti Allah. Baik anak-anak yang terkasih, sekarang mari kita melihat secara khusus perbedaan yang paling khas antara manusia dan makhluk-makhluk lain. Baik, Bu Dewi hanya mengambil 2 perbedaan yang paling mencolok. Yang pertama adalah manusia memiliki akal budi, dan yang kedua, manusia tidak bergantung dari apa yang disediakan oleh alam. Oke, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, manusia memiliki akal budi. Dengan akal budi ini, manusia mampu menciptakan segala sesuatu untuk menyempurnakan ciptaan Tuhan. Misalnya tadi, teknologi. Hanya manusialah makhluk di muka bumi ini yang mampu menciptakan teknologi untuk menunjang kehidupannya.
Lalu yang kedua, manusia tidak bergantung dari apa yang disediakan alam. Contohnya seperti apa, Bu Dewi? Contohnya, mari kita melihat sarang burung terlebih dahulu. Sarang burung dari masa ke masa bentuknya akan seperti itu. Itu karena burung-burung atau binatang-binatang lain hanya mengandalkan apa yang disediakan alam. Tetapi coba lihat tempat tinggal manusia dari masa ke masa. Dulu orang tua kita, kakek dan nenek kita mungkin memiliki rumah yang terbuat dari kayu saja. Itu karena belum ada teknologi untuk mengangkut barang-barang bangunan lain yang bisa menjadikan rumah kita itu lebih kreatif. Tetapi coba lihat sekarang, dari masa ke masa tempat tinggal manusia itu memiliki corak yang berbeda-beda, bahkan lebih indah dari masa ke masa. Itu karena manusia tidak mengandalkan apa yang disediakan oleh alam, tetapi dia bisa menyesuaikan dirinya dimanapun dia tinggal. Misalnya, seseorang yang tinggal di pantai, yang notabene tidak memiliki kayu, tetapi kenapa orang-orang di pantai bisa membangun rumah dari kayu? Itu karena manusia tadi tidak mengandalkan apa yang disediakan alam, tetapi dengan akal budinya, dengan kemampuan dan kreativitasnya, dia bisa mencari segala sesuatu untuk memenuhi kebutuhannya tersebut atau untuk menunjang kehidupannya. Baik anak-anak yang terkasih, itulah kedua hal yang Ibu Dewi rasa paling mencolok yang membedakan antara manusia dengan makhluk-makhluk lain yang diciptakan oleh Tuhan. Baik anak-anak yang terkasih, sebelum menutup perjumpaan hari ini, Bu Dewi mengajak anak-anak sekalian untuk melihat kembali yang sudah kita pelajari bersama tadi. Yang pertama, ketika kita bercermin, kita akan melihat pantulan diri kita. Apa saja yang ada dalam pantulan diri kita tersebut? Yang pertama adalah ciri fisik kita, yang kedua ekspresi kita, dan yang ketiga kita akan menemukan bahwa ternyata ada kemiripan tertentu dengan orang-orang terdekat kita. Lalu, apa yang Allah lihat ketika Allah bercermin? Ternyata yang Allah lihat adalah kita manusia, yaitu perempuan dan laki-laki. Itulah yang menjadi dasar bahwa manusia merupakan citra Allah. Lalu yang berikutnya, kita sudah melihat tadi bagaimana ciri fisik laki-laki dan perempuan sebagai citra Allah. Sangat berbeda ya anak-anak, baik dari ciri fisik maupun psikis. Nah, perbedaan ini diciptakan oleh Allah agar kita saling melengkapi. Lalu yang berikutnya tadi kita sudah melihat apa makna dari kalimat yang menyatakan bahwa manusia adalah citra Allah. Makna yang pertama tadi adalah manusia memiliki kemiripan dengan Allah. Yang kedua, manusia memiliki kedudukan istimewa di alam semesta. Dan yang ketiga, manusia memiliki tanggung jawab yang besar terhadap alam semesta. Lalu kita juga sudah melihat tugas kita sebagai citra Allah. Tugas kita sebagai citra Allah tadi adalah yang pertama, menjaga alam ciptaan agar tetap dalam keadaan baik. Dan yang kedua, menyempurnakan alam ciptaan Tuhan dengan inovasi-inovasi baru yang bertujuan baik, yang bertujuan untuk menunjang kehidupan alam semesta ini. Baik anak-anak yang terkasih, di akhir pelajaran ini Bu Dewi mengajak anak-anak sekalian untuk menggunakan rahmat istimewa dalam hidup kita, yaitu rahmat sebagai citra Allah. Mari kita menjadi citra Allah yang tidak hanya mirip secara fisik, tetapi juga mirip dalam sifat-sifat ilahi Allah. Kita sebagai orang-orang Kristiani atau orang-orang beriman, marilah mengadopsi sifat Allah. Orang Kristiani mengenal Allah sebagai Allah yang Maha Kasih. Mari kita menjadi seseorang yang penuh kasih, sehingga dimanapun kita berada, orang-orang di sekitar kita juga dapat merasakan kehadiran Allah. Dengan melakukan hal ini, kita sungguh-sungguh menjaga kodrat kita sebagai citra Allah. Allah adalah Allah yang maha baik.
mari kita juga menjadi citra Allah yang sungguh-sungguh baik. Sehingga apa tadi anak-anak? Sehingga dimanapun kita berada, orang lain ataupun makhluk-makhluk lain di sekitar kita merasakan sungguh-sungguh bahwa Allah hadir. Baik anak-anak yang terkasih, untuk menutup perjumpaan hari ini, Bu Dewi mengajak anak-anak sekalian untuk berdoa. Sebelum berdoa, ingat pesan Bu Dewi tadi. Tidak hanya memahami materi ini, tapi juga mengamalkannya dalam hidup sehari-hari. Sehingga kita sungguh-sungguh menjadi citra Allah. Baiklah, marilah kita mengambil sikap yang pantas untuk berdoa. Kita hening sejenak. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah menciptakan kami seturut gambar dan rupa-Mu sendiri. Bantulah kami agar sungguh dapat menjadi citra-Mu dalam perilaku kami setiap hari. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.